Apa yang memotivasi kita sampai kita melangkah sejauh ini? Alhamdulillah, irobnya. Rofa. Kenapa Rofa? Karena mubtada. Apa itu mubtada? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali di acara podcastnya Qurrata'Ayun. Apa kabar semuanya hari ini? Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para santri dari Qurrata'Ayun. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih kak. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol nih biar pemirsa KIA TV pada tahu nih apa sih yang ada di Qurrata'Ayun atau bagaimana nih kiat-kiatnya kakak mempelajari atau menghafal Al-Quran. Boleh ya kak ya? Oke. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu deh kak. Boleh kak? Biar KIA TV atau pemirsa KIA TV juga tahu nih nama-nama kakaknya sendiri atau dari mana kakak-kakaknya. Boleh kak? Silakan dari yang pertama kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Safitri. Saya berasal dari Jakarta. Oh, Masya Allah dari Jakarta sendiri nih ya. Oke. Iya. Kalau yang di tengah nih ada kakak siapa namanya kak? Nama saya Tri Amelia Hardiviana, biasanya Oke. dipanggil Amel. Oh kakak Amel. Oke, kakak Amel dari mana kak? Saya asalnya dari Lampung. Oh dari Lampung. Wah, Masya Allah lebih jauh lagi. Oke. Sekarang yang ini kak. Saya Elva Fujiati, asal saya dari Garut. Oh, Kak Elva dari Garut, Kak Diana dari Jakarta, Kak Amel dari Lampung, dan Kak Elva dari Garut. Masya Allah. Alhamdulillah ya Kak. Terima kasih untuk waktunya sudah mau meluangkan waktunya untuk kita nih untuk podcastnya Qurrata'Ayun. Oke. Oke, kali ini kita mulai berbincang nih Kak. Berapa lama nih kakak ada di sini, ada di Qurrata'Ayun, khususnya di pondok pesantren nih? Sudah berapa tahun udah di sini? Dari Kak Diana deh. Ya, kalau saya di Qurrata'Ayun ini sudah hampir 1 tahun. Oh, Masya Allah 1 tahun. Semuanya hampir sama ya 1 tahun kurang lebih 1 tahun. Oke, Alhamdulillah. Kalau Kak Diana nih, udah hafal berapa juz Kak selama 1 tahun ini? Ya, Alhamdulillah sekarang mau ke 13. Oh, juz 13. Masya Allah, juz ke-13. Kalau Kak Amel sendiri nih, Kak Amel. Bismillah, insya Allah 13 juz. 13 juz juga. Kalau Kak Elva? Insya Allah juga 13 juga. Masya Allah, hampir 1 tahun ini ya Kak? 1 tahun ini hafal 13 juz. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak ya. Bagaimana nih caranya menghafal? Barangkali pemirsa podcast yang di luar sana nih pengen tahu cara menghafalnya, bagaimana cara membagi waktunya atau cara metodenya menghafalnya. Ada yang mau menjawab nih? Siapa dari salah satu dari kakak? Silakan kak. Kalau kita sih ya, di sini biasanya kita baca dulu. Jadi misal kita mau menghafal 1 halaman, jadi kita baca dulu 1 halaman itu tanpa artinya. Dibaca sekitar 5-10 kali. Setelah itu baru kita baca lagi 5 kali tapi dengan artinya. Jadi gitu. Selain kita menghafal Al-Quran, kita juga artinya, mengetahui artinya. Jadi bisa menjadi ya? Pedoman untuk kita. Bagus. Iya, lebih tahu maknanya. Apa yang kita baca juga kita tahu makna tentang arti Quran itu sendiri ya. Masya Allah, luar biasa. Oh, kalau setiap orang kan pasti beda ya. Kalau saya sendiri pertamanya itu saya hampir sama, dibaca dulu. Dibaca itu biasanya saya pakai metode 15 menit, 15 hafal 1 halaman. Nah, yang 1 halaman itu kita baca 5 menit semua tanpa arti juga, tanpa artinya. Kemudian udah gitu 5 menitnya lagi kita baca 1
satu halaman, satu halaman tapi pakai artinya. Gitu. Seayat tapi 5 menit gitu. Udah gitu diapa lagi setiap baris itu kita mulai menghafal, dihafal. Udah gitu udah hafal yang baris pertama, baris keduanya kita hafal lagi. Udah hafal baris kedua, kita ulangi lagi dari baris pertama sampai kedua. Jadi seterusnya gitu. Sampai jadi intinya per baris dulu gitu ya. Per Iya. baris dulu kita hafalin dulu, baru kemudian nanti kalau baris pertama sudah hafal, nanti baru baris kedua, tapi dilanjut dengan baris yang pertama seperti itu ya. Jadi diulangi seperti itu lagi. seterusnya. Masya Allah. Itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk bisa menghafal lebih cepat ya. Masya Allah. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya, Masya Allah luar biasa ya. Sedang kalau untuk di Qurratayun sendiri pesantrennya nih Kak, untuk menjaga hafalan itu sendiri bagaimana Kak? Biar kadang kan kita nih, apalagi yang mungkin yang sudah agak lanjut nih usianya, caranya biar tidak hilang hafalannya Kak, seperti apa Kak? Atau kiat-kiat khususnya ada nggak gitu? Ada pasti. Ada. Pastinya ada ya. Untuk menjaga hafalan itu yang pertama itu kita harus pilih waktu. Jadi kita harus pilih waktu antara menghafal dan murojaah. Biasanya itu kita menghafal di waktu subuh dan sore harinya itu kita untuk murojaah. Nah, di Qurratayun sendiri kita juga di sini ada sistem tasmi sekali 5 juz sekali duduk. Apa itu Kak? Tasmi. Jadi misalnya kita udah sampai 5 juz. Jadi kita ditasmikan 5 juz sekali duduk. Nanti kelipatan 5 10 juz, 15 juz itu juga akan ditasmikan. Oh, seperti itu. Iya, berarti metodenya hafalan sekali duduk gitu ya Kak, 1 kali juz gitu. Oh, live streaming. Masya Allah. Iya. Apa ya? Apa alasan dari kakak-kakak ini nih? Apa punya alasan tersendiri atau ada dorongan dari orang tua atau paksaan dari orang tua? Apakah ada seperti itu untuk kenapa sih kakak bisa memilih gitu loh? Bisa memilih untuk sekolah di pondokan gitu atau bermondok di khususnya kayak di Qurratayun gini loh. Apa ada suatu paksaan atau apa? Gimana nih Kak? Apa memang punya niatan sendiri atau gimana? Jadi untuk mondok di Qurratayun sendiri ya gitu. Untuk memulai mondok di pondok terutama untuk tahfidz Al-Qur'an. Sebenarnya awal dulu nggak ada kepikiran untuk mondok apalagi di tahfidz Qur'an ya. Tapi ada dorongan sih dari orang tua dan punya keinginan juga. Jadi memberanikan diri untuk melangkah untuk masuk ke pondok pesantren. Padahal basically belum ada pesantren sama sekali. Sama sekali. Masya Allah. Tapi dengan niatan tersendiri ya dan mungkin ada dorongan juga semangat dari orang tua juga ya. Akhirnya mantap untuk mondok di khususnya di Qurratayun ini ya. Masya Allah. Semoga dimudahkan sama Allah ya. Amin. Oke. Banyak di luaran sana nih khususnya untuk santri-santri atau pondok pesantren atau apapun lah yang semacamnya itu ya, banyak kadang belum 1 tahun atau baru 1 tahun nih tapi sudah menyerah. Nah, apa sih bagaimana atau motivasi dari kakak-kakak sendiri nih, bagaimana motivasinya untuk bisa untuk yang lain khususnya biar termotivasi nih, biar sampai hafiz Quran sampai 30 juz, bagaimana nih Kak? Kasih motivasi dong buat teman-teman yang lain nih gitu. Ya, kalau menurut saya untuk teman-teman yang udah mulai menghafal dan lagi tergoyah hatinya untuk mau lanjut atau enggaknya, itu pertama kita ingat lagi motivasi kita menghafal itu apa. Ya, betul. Yang kedua itu apa sih tujuan kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau misalnya kita hanya dunia, itu hilangkan, ganti niat kita, tujuan kita menghafal Al-Quran hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, jadi kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan Kak Diana tadi ya. Jadi semisal nih di tengah jalan kita ada
ujian ya emang ujian setiap orang beda-beda, ada yang betul. nggak hafal-hafal, ada yang ujian karena ada masalah di keluarga atau dan lain sebagainya, dan godaan-godaan yang lain tuh banyak ya. ya dan itu sebenarnya balik lagi emang ke niat kita, terus apa yang memotivasi kita sampai kita melangkah sejauh ini. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu sia-sia dan percuma, terbuang percuma waktu kita, tenaga kita untuk menghafal Al-Quran dan akhirnya tidak mendapat apa-apa. Iya, betul sekali. Kalau dari Kak Elva sendiri nih Kak, gimana Kak? Hampir sama semua. Ya intinya kita harus membaharui niat gitu. Kita niat pengen seperti itu dulu itu. Kita pengen 30 juz. Jadi kita juga tetap harus berusaha untuk meraih itu meskipun banyak rintangannya. Tapi kita harus tetap memotivasi diri kita untuk meraih cita-cita itu gitu. Niat dan berusaha gitu ya Kak ya, intinya ya Kak ya. Betul. Dengan tekad yang kuat insya Allah hafiz Quran gitu ya Kak. Masya Allah. Selanjutnya nih Kak, apa sih hikmahnya kita atau manfaat lah, lebih tepatnya manfaat untuk diri kita nih, untuk manfaatnya menghafal Quran itu sendiri apa Kak? Ada yang bisa nih, siapa yang mau jawab sekalian? Dari Kak Amel? Oke. Dari efeknya ya, efek atau dampak baiknya untuk kehidupan kita dari sebelum sama setelah menghafal Al-Quran itu jelas beda sekali. Pertama dari lingkungan, jadi lingkungan kita yang awalnya tadinya lingkungan masyarakat biasa yang tidak terlalu dekat dengan Al-Quran, alhamdulillah dengan masuknya kita ke pondok menghafal Al-Quran, kita jadi dekat dengan para ahlul Quran, insya Allah, amin. Terus lebih ke untuk kehidupan akhirat kelak. Terutama hati ya Kak, insya Allah ya, hati lebih tenang gitu biasanya ya gitu. Oke. Selain menghafal Quran atau apapun di Qurratayun itu ada pembelajaran apa lagi nih Kak? Apa ada pembelajaran yang lain selain menghafal Quran di Qurratayun itu sendiri Kak? Alhamdulillah di Qurratayun itu selain kita menghafal, ada juga kitab kuning. Kitab kuning kitabnya warnanya kuning gitu Kak? Itu gimana? Bagi yang awam kan mungkin belum tahu nih, kitab kuning itu sendiri apakah yang memang warnanya kuning atau warnanya apa gitu? Karena kan bagi sebagian yang belum tahu nih, bisa dijelasin nggak Kak, kitab kuning apa gitu? Jadi kitab kuning itu biasanya itu kitab yang nggak ada harokatnya gitu. Gimana tuh cara membacanya kalau nggak ada harokatnya? Atau ada caranya sendiri gimana? Ada metodenya. Gimana caranya? Di sini ada namanya metode al-iktisyaf. Al-iktisyaf. Iya. Gitu. Jadi semacam belajar nahu sorof gitu. Jadi kita di sini bukan belajar baca. Jadi cara belajar baca kitab kuningnya. Berarti ada. Biasa kan kita baca sendiri, yang ada harokatnya nih. Iya, nah gitu. Di kitab kuning ini bukan warna kuning. Gitu. Tapi iya. Kebetulan emang ada. Kebetulan juga warnanya juga kuning. Iya. Gitu. Jadi berhubung warna kuning jadi namanya kitab kuning gitu. Gitu ya. Tapi nggak semuanya warna kuning. Maksudnya itu nggak ada harokatnya. Nah nanti kita di metode itu diajarkan gimana sih cara belajar baca kitab kuningnya. Jadi gitu. misalnya bismi, kenapa dibaca bismi gitu. Kenapa gitu. Nggak bismu, kenapa nggak bisma, kayak gitu belajarnya. Masya Allah, ya. Jadi selain dari kitab kuning, metode al-iktisab dan itu ada juga public speaking. Jadi public speaking itu untuk melatih kita bagaimana caranya retorika dakwah, berbicara di depan orang banyak dengan kalau bisa menghilangkan grogi dan yang lain sebagainya. Itu yang memang memang perlu banget ya. Kadang kita berbicara dengan teman sendiri nyantai, santai, tapi giliran di depan umum grogi atau gemetaran. Di situ juga ada materi Jadi seperti itu. Jadi di sini itu di pesantren Qurratayun ini selain mencetak penghafal Quran, ia juga pengen penghafal Quran yang pandai berbicara di depan umum. Masya Allah. Iya. Kalau cara membaca kitab kuning dong Kak, gimana caranya praktekin dong, gimana cara membacanya? Sedikit aja
biar pemirsa podcast tuh tahu nih gimana cara membacanya sendiri itu seperti apa gitu. Boleh. Siapa yang mau dites? Boleh Kak siapa Amel nih? apa Siapa Kak yang Elva? bisa nih? Kak Elva atau Kak Diana atau Kak Amel sendiri? Kak Elva ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu irobnya. Rofa, Kenapa rofa? karena mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang rofa yang sebab jadi permulaan tanpa adanya amil lafzi. Kaidahnya. Al-mubtada ismun rafuhu mu'abadun an kulli lafzin amilin mujarradu. Mubtada isim apa? Isim zahir, Kenapa? karena jelas. Kaidahnya. Al-mubtada ismun zahirun kama mado Au mutmarun ka anta ahlulil qada wala yajuzul ibtida bima tasal minad dhamiri ban bi kulli man fasal. Ana wa nahnu anta anti antuma wa yahumuma wa hunna aidun fi fajamil misla asyar wa qad mado minha misalun mu'tabar. Ya, seperti itu contohnya. Wah, saya cukup kaget. Wah, saya juga gimana ya? Mungkin kurang tahu juga ya. Wah, jadi Masya Allah luar biasa sekali lah. Oke, terima kasih untuk waktunya kakak-kakak semuanya sudah berbagi ilmu dengan pemirsa semuanya. Insya Allah bermanfaat banget ya teman-teman semuanya. Mari kita tutup dengan pembicaraan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.